Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Oke. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, dan ketidakpastian diperoleh dari setengah nilai skala terkecil atau yang disebut NST, instrumen yang kita gunakan. Nah, ketidakpastian menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya itu kemarin ya. Semakin kecil ketidakpastian, maka semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, di sini diperhatikan ralat dari pengukuran itu merupakan nilai taksiran dari alat ukur yang digunakan. Nah, contohnya di sini ketika mengukur panjang, mungkin suatu benda gitu ya. Nah, pengukuran itu hanya sekali. Nah, misalkan hasil pengukurannya 3,2 cm. Nah, kita tahu mistar atau penggaris itu nilai skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Sehingga untuk ralat pengukurannya setengah dari 0,1 cm. Berarti hasilnya adalah 0,05 cm. Sehingga hasil pengukurannya ditulis 3,2 plus minus 0,05 cm. Nah, pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang itu lebih dari satu kali. Nah, di sini ada yang pengukuran berulang khusus untuk 2 kali dan pengukuran lebih dari 2 kali gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat hanya 2 kali gitu ya. Misalkan hasil pengukuran pertama S1, hasil pengukuran kedua S2. Hasil analisanya karena 2 kali gitu ya. Nilai terbaiknya adalah setengah dari penjumlahan S1 dan S2. Nilai ralatnya itu adalah setengah X1 dikurang X2. Sebenarnya hampir sama dengan pengukuran tunggal ya. Oke, sekarang pengukuran berulang di mana N-nya itu lebih besar dari 3. Secara praktek, jumlah pengulangan yang terlalu sedikit akan menyebabkan nilai ralat yang cukup besar, sehingga terkadang beberapa jumlah yang harus dilakukan pengulangan tergantung keputusan pengamat. Ada yang cukup 5 kali, 7 kali, 9 kali, dan seterusnya. Namun tetap memperhatikan objek pengamatan. Nah, untuk pengukuran berulang, untuk menuliskan hasil pengukuran tetap sama, tetapi untuk delta X-nya itu berbeda, di mana menggunakan nilai standar deviasi. Apa itu nilai standar deviasi? Ya, nilai standar deviasi menyatakan keragaman sampel dan dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Agar mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, harus dilakukan pengukuran secara berulang. Nah, pada pengukuran berulang ini, nilai terbaik yang menggantikan nilai benar X0 adalah nilai rata-rata yang diperoleh. Sedangkan nilai ketidakpastiannya bukan lagi setengah kali NST, tetapi diganti dengan nilai simpangan baku, nilai rata-rata sampel atau yang disebut dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi itu apa sih? Gitu ya. Nah, biasanya rumusnya itu adalah varian di akar kuadratkan hasilnya. Nah, itu adalah standar deviasi. Nah, kalau varian itu biasanya untuk populasi, kalau standar deviasi untuk sampel. Nah, kita kan nggak mungkin ya mengambil data populasi. Makanya di sini ada juga sih rumusnya standar deviasi ketika jumlah datanya besar. Nah, jumlah data besar itu biasanya disebut populasi. Nah, kalau yang ini bedanya apa? N-1, dimana ini adalah data sampel. Nah, untuk pengukuran berulang, pengukuran tunggal gitu ya, semakin kecil ketidakpastian, maka semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, pada pengukuran tunggal, ketidakpastian delta X disebut dengan ketidakpastian mutlak. Tapi untuk pengukuran berulang itu merupakan ketidakpastian relatif ya, yaitu perbandingan ketidakpastian pengukuran berulang dengan nilai rata-rata pengukuran. Nih hasilnya. Kenapa sih harus dicari ketidakpastian relatif? Untuk apa? Nah, nilai ketidakpastian relatif menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran, di mana aturannya ada 3. Ketika nilai ketidakpastian relatifnya 10%, maka dia berhak menuliskan 2 angka penting gitu ya.
kedua, ketidakpastian relatifnya 1% berhak atas 3 angka. Nah, ketiga, ketidakpastian relatifnya itu 0,1% berhak atas 4 angka. Oke, nah ini tugasnya, silahkan dikerjakan.